Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalwat menyepi berduaan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di situ beliau banyak memberikan wasiat-wasiat kemuliaan dan juga wejangan-wejangan luhur. Salah satu di antara wasiat beliau adalah beliau memberikan 3 ciri atau 3 tanda bagi orang-orang yang celaka. Apa saja 3 tanda tersebut? Mari kita kaji bersama-sama dalam kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, walis syaqiyyi salasu alamatin, kutun haramun, wastinabul alimi, wasolatuhu liwahdihi. Ya Ali, wahai Ali, walis syaqiyyi, bagi orang yang celaka, salasu alamatin, ada 3 ciri atau tanda. Kutun haramun, 1, makanan yang haram. Wastinabul alimi, dan kedua, menjauhi orang alim. Wasolatuhu, solatnya, liwahdihi, karena kesendiriannya atau sholatnya sendirian. Salah satu nasihat-nasihat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah beliau memberikan 3 tanda atau 3 ciri bagi orang yang celaka. Artinya apa? Ketika 3 ciri ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut masuk kategori orang-orang yang celaka. Apa saja? Yang pertama, kutun haramun. Dia dalam kesehariannya yang ia makan sebagai ekonominya yaitu makanan atau konsumsi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sama-sama maklum, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah tentunya berbeda dengan para malaikat. Kalau malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak pula beristri, tidak pula bersuami, bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Tidak butuh biaya hidup, tidak butuh membiayai A, B, C, D segala macam, tidak. Itu malaikat. Tetapi berbeda dengan manusia. Allah ciptakan umat manusia ini, dia membutuhkan asupan makanan. Dia membutuhkan makanan, minuman. Sebab jika itu
tidak terjadi. Misalkan manusia nggak makan, nggak minum, boleh jadi kemadaratan akan ia dapatkan, penyakit akan dia alami. Nah, manusia diciptakan oleh Allah tentunya membutuhkan makan dan minum. Di situ Islam pun juga mengatur, tidak sembarang makanan ataupun minuman boleh dikonsumsi, tetapi hendaknya makanan dan minuman yang betul-betul halal. Halal apanya di sini? Halal memang dari jenisnya, bentuk wujud aslinya halal, dan juga halal dari cara mendapatkannya. Boleh jadi barang tersebut halal, akan tetapi cara mendapatkannya pun haram, maka itu jatuhnya pun jatuh haram. Roti itu halal misalkan, akan tetapi ia dapatkan dari mencuri, ia dapatkan dari nyolong, atau dia beli dari uang hasil rampokan, hasil korupsi misalkan, maka roti di situ yang jatuhnya halal, maka jadinya berubah menjadi haram. Atau mungkin haram segi wujud aslinya, seperti babi, anjing, mungkin juga binatang-binatang yang bertaring, binatang-binatang yang hidup dua alam, binatang yang menjijikkan, atau sejenis makanan apapun atau minuman apapun yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Nah, ini jika orang tersebut betul-betul menjaga dirinya, ingin jadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka tentunya ia akan menjauhi yang namanya makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi jika tidak ada kepedulian di situ, yang penting kenyang, yang penting dapat, yang penting gua puas dengan makan ini kesukaan saya tanpa memperhitungkan halal haramnya, dan ternyata itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka jika orang tersebut tidak memperdulikan sesuatu apa yang masuk ke dalam perutnya, yang dikonsumsi dalam kehidupan kesehariannya, maka orang tersebut adalah ciri-ciri orang yang celaka, na'udzubillah min dzalik. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dampak daripada konsumsi yang kita masukkan ke dalam perut itu sangat signifikan. Manakala yang kita konsumsi, kita masukkan itu barang halal, insya Allah pengaruhnya pun juga positif terhadap diri kita masing-masing. Memakan barang halal, jadi dagingnya pun insya Allah bagus. Jadi darahnya pun bagus, mengalir ke otak, mengalir ke tubuh, mengalir ke jantung, mengalir ke hati. Darahnya pun darah yang baik sebab berasal daripada konsumsi yang halal. Hingga getaran hatinya, getaran fikirnya insya Allah akan mengarah kepada yang positif pula, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika yang dikonsumsi, yang masuk ke dalam perut kita masing-masing ini adalah barang yang haram, menjadi daging, itu boleh dari makanan haram. Menjadi darah boleh dari minuman atau konsumsi barang haram. Mengalir ke darahnya mengalir ke seluruh anggota tubuh, mengalir ke otak, mengalir ke hati. Dengan demikian maka otak kita pun akan lebih mudah untuk memikirkan hal yang negatif, hal yang mungkar, hal yang maksiat. Masuk ke hati karena boleh dari barang haram, hatinya pun akan mudah bergetar, hatinya pun akan mudah terbesit untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehariannya ia nyolong, yang dimakan boleh barang dari nyolong,
Setelah dimakan, dia pun berpikir besok gimana ya caranya nyolong dapat lebih banyak lagi. Yang dimasukkan ke dalam perut harta boleh korupsi, maka besoknya pun dia akan berpikir gimana ya cara korupsi lagi supaya dapat lebih banyak dan tentunya nggak ketahuan. Dan seterusnya, yang pada intinya insya Allah jika yang kita konsumsi itu barang halal, dampaknya pun positif dalam akal, hati, dan perbuatan kita kesehariannya. Begitupun sebaliknya, jika kita konsumsi barang haram, maka insya Allah kehidupan kita pun akan selalu berpikir hal-hal yang negatif. Hatinya pun juga akan menjadi gelap, hatinya menjadi keras, susah untuk diajak berbuat baik dan mendekatkan diri ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dampak daripada mengkonsumsi baik yang halal, ada dampak positifnya, yang haram ada dampak negatifnya. Sehingga jika orang tersebut tiap hari yang menjadi ekonominya adalah berasal dari barang yang haram, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah dan jika ia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Israel datang menghampirinya, maka ia masuk kategori golongan orang-orang yang celaka. Ini yang pertama, ciri orang yang celaka yang dikonsumsi adalah barang yang haram. Oleh karena itu, di kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, Al-Fakir berwasiat kepada Al-Fakir secara pribadi khususnya dan kepada saudaraku dimanapun berada pada umumnya. Mari sama-sama kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk berlatih menjauhi hal-hal yang haram, makanan, minuman yang haram. Jangan sampai kita masukkan ke dalam perut kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha cari kerja sebagai wasilah sababiyah turunnya rizki untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Diusahakan dari rizki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bukan salah satu di antara orang yang celaka. Siapa itu? Yaitu orang yang ekonomi kesehariannya dari barang yang haram. Kemudian yang kedua, ciri orang yang celaka adalah wajtinabul alimi, dia menjauhi orang alim. Padahal kita diperintahkan untuk menjadi orang alim kalau bisa. Kun aliman, jadilah orang alim. Kalau jadi orang alim kita nggak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar, nyantri, mengaji. Au sami'an, atau orang yang mendengarkan, ngaji telinga mendengar. Au muhibban, atau menjadi orang yang cinta kepada orang alim. Wala takun khomisan fatahlat, janganlah kamu jadi orang yang nomor 5. Apa itu? Tentunya alim bukan, belajar juga enggak, mendengar juga enggak, cinta juga enggak, justru malah membenci terhadap orang-orang alim ini. Oleh karena itu kita harus sadar kembali, sadar diri, saya ini nggak bisa jadi orang alim. Misalkan sudah rasanya berat untuk belajar agama, belajar ilmu ini itu karena banyak faktor. Jadilah orang yang belajar, mau mendengarkan nasihat orang alim, mau menerima petunjuk arahan orang-orang alim. Kalau nggak sempat belajar langsung, datang berguru, jadilah pendengar. Ya, apalagi sekarang sudah banyak ya berbagai macam arahan, nasihat melalui media-media yang ada, televisi,
media sosial, sudah banyak sekali sekarang petunjuk-petunjuk kebaikan. Kalau kita nggak bisa datang langsung hadir di majelis taklimnya seorang yang alim ahli ilmu, jadilah pendengar yang setia untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti. Menjadi pendengar nggak bisa, jadilah orang yang cinta kepada orang alim, cinta saja. Dan jangan sampai kita menjadi golongan orang yang nomor 5. Orang alim bukan, santri belajar agama bukan, pendengar ilmu agama, pendengar nasihat juga bukan, mencintai juga bukan, malah justru membenci terhadap orang-orang alim ini dan juga menjauh daripada orang-orang alim ini. Padahal kita sama-sama tahu sekarang itu sudah tidak ada lagi para rasul, para nabi. Pamungkas para nabi, para rasul adalah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan sebagai penerus perjuangan Rasulullah yang mewarisi perjuangan Rasulullah SAW untuk mensiarkan agama Islam, tak lain dan tak bukan adalah para alim ulama sebagai pewaris para nabi. Jika para alim ulama yang mewarisi perjuangan, mewarisi petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat, sementara orang itu menjauh dari orang alim, wegah kayak alergi terhadap orang alim itu, maka apa yang terjadi? Tentu kehidupan kita akan tidak terarah, kehidupan kita akan jauh dari petunjuk, sebab kita tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana petunjuk yang mengarahkan kepada kebaikan, mana juga jalan yang mengarahkan kepada kesesatan. Maka jika ini terjadi, sungguh ciri orang yang celaka yang kedua telah ia kantongi, telah ia miliki. Apa itu? Menjauhi orang-orang alim. Dengan demikian, mari sama-sama yang hidup di zaman akhir seperti saat ini, jangan sampai kita itu menjauh dari orang alim. Kita dekatin, kita ikutin nasihatnya, kita ikutin arahannya, kita ikutin kajiannya, kita dengarkan fatwa-fatwanya, sam'an wa ta'atan, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, jika kita cinta alim ulama, ya, mau mengaji, mau belajar, apa itu belajar langsung ataupun tidak, mau mendengarkan, tidak benci dengan ulama, malah mencintai ulama, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung dan terhindar daripada ciri orang yang celaka yang kedua. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah menjauhi orang alim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ciri yang ketiga adalah wa sholatuhu liwahdihi. Sholatnya ia lakukan dengan sendirian. Ya, dia seorang muslim tahu akan kewajiban yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu. Tetapi dalam pelaksanaannya sunnah muakkad hukumnya untuk kita lakukan dengan berjamaah. Tapi bagi orang yang celaka, dia nggak mau jamaah, tidak mau ke masjid, tidak mau ke musola, sholatnya sendirian. Padahal sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Padahal banyak hikmah, fadilah yang diambil dari sholat berjamaah, terutama di masjid. Dia nggak mau itu. Yang penting hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sama sekali tidak terbesit ingin berjamaah.
jalan ke masjid, jalan ke musola, nggak mau. Atau di rumah mungkin juga nggak mau berjamaah. Dia lebih seneng sholatnya ia lakukan dengan sendirian. Gitu. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa pahala berjamaah itu jauh lebih besar daripada sendirian, dan hikmah, fadilah, manfaat berjamaah itu banyak sekali, baik untuk kehidupan dunia atau kehidupan di alam barzah atau kehidupan di akhirat nanti. Tetapi orang tersebut sama sekali tidak menghiraukan itu. Ya, kalah, yang penting sholat dengan sendirian. Tidak mau berjamaah, sehingga dalam hidupnya ia sama sekali tidak pernah melakukan sholat berjamaah. Dengan demikian, jika itu terjadi dan tidak mau merubah kebiasaannya, tidak bertaubat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia masuk kelompok golongan orang yang celaka. Ciri-cirinya apa? Sholatnya selalu sendirian, enggan, tidak mau berjamaah, baik itu di masjid, di musola, atau mungkin di rumahnya sendiri. Gitu. Ya karena jauh dari masjid, jauh dari musola, di rumah ya seenggaknya berjamaah dengan keluarganya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang junjungan kita Rasulullah sebutkan tadi. Ada 3 ciri orang-orang yang celaka. Apa saja? Yang pertama, konsumsinya, makanannya kutun haramun, makanan dari barang haram. Yang kedua, wastinabul alimi, menjauhi orang alim. Dan yang ketiga, wasolatuhu liwahtihi, sholatnya selalu sendirian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjadi orang-orang yang celaka, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Salah satu di antaranya ialah 3 perkara yang barusan kita kaji bersama-sama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, hilaf, kurangnya, itu hanyalah dari kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.